Wahai kaum kelahiran 90-an yang kalau main lebih dari jam 6 bakal digebuk emak. Sini, kumpul. Bulan Mei ini Kemis bakal memasuki mode siluman. Bukan nih. Kalian pasti gak asing sama ini kan? Langit bumi bersaksi, deritaku jalani lagi. Berhubung dari kemarin kita udah banyak bahas soal korban para hidung belang. Nah, buat pembahasan kali ini kita akan bahas salah satu pesugihan yang malah digemari para hidung belang. Yeah, boy. Siluman ular. Makhluk ini dipercaya sudah mendiami Nusantara sejak dahulu kala. Bahkan di belahan dunia seperti India, ada banyak relief yang menggambarkan sosok ular. Bagi warga Perindapan, sebagian menganggapnya sebagai jelma dewa. Ada juga yang menganggapnya sebagai asura. Asura. Kayak pernah baca di novel. Di Indonesia sendiri, penampakan siluman ular sendiri banyak dijumpai oleh anggota Polhut, rombongan siswa kemah, para pekerja perkebunan karet, atau bahkan warga sekitar yang tinggal di dekat sungai maupun hutan, apalagi di gunung. Kesaksian orang-orang bermacam-macam. Ada yang lihat ular buntung, ular segede gaban, atau bahkan ular berkepala orang. Dan dari penampakan ular berkepala manusia, kadang ada yang lihat pakai mahkota. Menarik nih. Siluman ular konon memiliki kerajaan sendiri, khususnya siluman ular hijau. Mereka konon mendiami wilayah yang agak jauh dari hiruk-pikuk keramaian manusia. Bentar, ular kan nggak punya telinga? Apa mereka punya pendengaran super kayak Superman? Bukan nih. Orang-orang tersesat biasanya mendatangi wilayah angker yang diyakini sebagai kerajaan siluman ular. Tempatnya bisa berupa air terjun, gua, dan atau hutan belantara. Yang pernah teman IndiHome saya bilang, ada salah satu gua yang dekat dengan kompleks spiritual agama. Di gua ini, konon orang-orang tersesat melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Sebut saja Pak Slamet. Setelah kesana dan kemari, mencari alamat, maksudnya mencari tempat pesugihan. Dia dituntut seorang dukun untuk melakukan perjanjian terkutuk di sana. Awalnya, Pak Slamet ini harus bersemedi di dalam gua seorang diri. Dia harus diam walau kuntilanak, genderuwo, pocong, dan dedemit lain berdatangan. Sampai kemudian sosok siluman ular yang muncul di depan mukanya. Si siluman ular ini akan menjelaskan semua akibat jika ia melakukan perjanjian. Terlihat dari genangan air gua di depannya. Dia melihat anaknya kelak dibawa oleh siluman ular. Pak Slamet pun akhirnya menangis. Ia memilih membatalkan perjanjian terkutuk tersebut. Beruntungnya, siluman ular tak meminta apapun meski Pak Slamet membatalkan perjanjian kontraknya. Selamat juga Pak Slamet. Fakta mengejutkan lain. Siluman ular hijau memiliki subspesies, yaitu buto ijo. Itu kolor ijo, bukan buto ijo. Dan buto ijo ini pun ada yang di fase awal juga fase kuat. Fase awal biasanya buto ijo berwujud ular dengan kepala buto. Sementara jika sudah naik level, biasanya wujudnya seperti buto ijo diceritakan 3S. Kalau yang ini sih buto ijo yang dilebih-lebihkan. Omong-omong soal hidung belang, ritual yang dilakukan jika bersekutu dengan iblis satu ini adalah untuk enak-enak. Ya, jadi si pelaku pesugihan harus enak-enak dengan siluman ular tersebut. Setelah enak-enak, si siluman akan memberi beberapa keping sisik yang nantinya bakal berubah jadi emas murni. Saya yakin bagi para wibu cabul dan hidung belang, tawaran ini terkesan menggiurkan. Tapi percayalah, di akhir hidup para manusia tersesat ini bakal merasakan penderitaan. Di alam kubur, kena siksa. Di neraka, menyala bangku. Kisah mistis lain soal siluman ular hijau, konon para perjaka dengan bakat metafisik yang datang ke hutan dan atau tempat keramat lain biasanya diganggu dan digoda oleh mereka. Enak, yakin enak.
dibawa ke alam jin, terus nggak pulang lagi. Tahu-tahu di sana disuruh jadi ngerangkak bawa barang kayak kebo. Mau? Oke lah, ketimbang saya makin emosi, langsung saja quotes kemis malam ini. Rezeki dan maut sudah dipastikan, jadi jangan khawatir nggak dapet. Saya Villa, semoga harimu menyenangkan. Ada mbak-mbak baju hijau guys.